Malam itu udara terasa sejuk. Di ruang tamu kecil yang sederhana, kami duduk bersama. Lampu kuning yang menggantung di langit-langit memberikan suasana hangat. Sumi, istriku, sedang asyik mencatat sesuatu di buku lusuh yang menjadi sahabat setianya sejak bertahun-tahun. Ia menuliskan nama-nama pelanggan dan barang dagangannya dengan teliti. Sesekali mengerutkan kening saat memeriksa angka-angka di depan matanya. "Mas, tadi Bu Wati pesan 5 celana lagi. Katanya minggu lalu yang dia beli laris sekali," ujarnya sambil menatapku dengan mata berbinar. Aku tersenyum mendengar semangatnya. "Alhamdulillah, mudah-mudahan yang ini juga cepat habis, ya," jawabku sembari mengangguk pelan. Sumi tertawa kecil memperlihatkan deritan giginya yang putih. "Iya Mas, tapi katanya harga cabai makin mahal. Takutnya pelanggan jadi lebih hemat belanja yang lain," ia menambahkan. Matanya masih tertuju pada buku catatan di pangkuannya. Aku mengusap kepalanya perlahan, mencoba menenangkan. "Jangan khawatir, rezeki sudah ada yang atur. Kamu sudah bekerja keras, pasti ada hasilnya." Ia menatapku dengan senyuman lembut yang hanya ia miliki. Senyuman yang selalu berhasil mengusir gundahku. "Mas selalu bisa bikin aku tenang," katanya lirih, sambil kembali melanjutkan menulis. Aku memperhatikannya dalam diam. Rambutnya yang hitam lurus tergerai, kulit wajahnya yang lembut memantulkan cahaya lampu dengan anggun. Ada ketulusan dalam setiap gerakannya. Tanpa sadar, aku terus menatapnya. "Kenapa Mas? Kok melamun?" Sumi tiba-tiba mengangkat wajahnya, menatapku penuh tanya. Aku tersenyum lebar. "Aku cuma bersyukur punya istri sebaik kamu, Mi. Kamu luar biasa," jawabku jujur. Pipinya merona, ia tertawa kecil, lalu berkata, "Ah Mas, bisa saja. Kalau aku luar biasa, kamu ini apa dong? Luar planet." Candanya sambil terkikik, aku tertawa bersamanya. Suasana yang sederhana itu terasa begitu berharga. Suara tawa kami mengisi ruangan kecil itu, membawa kehangatan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Di luar sana, angin malam berhembus lembut, mengiringi percakapan kami yang penuh kasih. Aku duduk diam, menikmati setiap gerakan kecil yang ia lakukan. Sumi masih sibuk dengan buku catatan dan tumpukan kertas di depannya. Sementara sesekali tangannya merapikan ujung kerudungnya yang sedikit bergeser. Ada sesuatu yang berbeda malam itu. Mungkin karena suasana tenang atau bias lampu kuning yang memancar hangat. Wajahnya tampak lebih memikat dari biasanya. Pipinya terlihat merona, entah karena udara malam yang dingin atau karena semangatnya yang begitu besar untuk mengatur segalanya dengan sempurna. Bibirnya melengkung dalam senyuman yang tak pernah gagal membuat hatiku tenang, dan matanya, mata yang selalu penuh dengan tekad dan harapan, seakan mengajak siapa saja yang memandangnya untuk percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku terus menatapnya tanpa berkata apa-apa. Waktu seperti berhenti. Sumi yang biasa aku lihat setiap hari, malam itu terlihat begitu istimewa. Seolah-olah Tuhan sedang menunjukkan betapa besar anugerah yang telah Ia berikan padaku melalui dirinya. Tiba-tiba, Sumi menghentikan gerakannya dan menoleh padaku. "Mas, kok dari tadi diam saja? Kamu kenapa sih? Kok lihat aku terus?" tanyanya sambil mengerutkan dahi, namun senyum kecil tak hilang dari wajahnya. Aku terkekeh pelan, mencoba mengalihkan rasa canggung yang tiba-tiba muncul. "Enggak apa-apa, Mi," jawabku singkat. Ia tertawa kecil, lalu berkata, "Halah, pasti ada apa-apa. Cerita dong, Mas." Aku menarik napas panjang, lalu berkata dengan jujur, "Aku cuma lagi bersyukur. Bersyukur punya istri sebaik kamu. Lihat kamu malam ini. Aku makin sadar kalau aku laki-laki paling beruntung." Sumi terdiam sejenak, menatapku dengan wajah yang sulit diartikan. Pipinya perlahan memerah, dan ia tersipu malu. "Mas ini bisa aja bikin orang senyum-senyum sendiri," katanya sambil menggelengkan kepala, lalu kembali menunduk, sibuk dengan catatannya.
Aku tersenyum, merasa puas telah mengatakan apa yang benar-benar ada di hatiku. Dalam diam, aku terus memperhatikannya. Malam itu, aku berjanji dalam hati untuk selalu menjaga senyuman di wajahnya. Senyuman yang menjadi sumber kekuatanku setiap hari. Di meja kayu kecil yang sudah mulai kusam, Sumi sibuk menata celana kolor yang akan ia bawa ke pasar esok pagi. Ia duduk bersila dengan setumpuk barang dagangan di hadapannya. Tangannya yang mungil tapi cekatan memisahkan celana-celana itu berdasarkan warna dan ukuran, memastikan semuanya tampak rapi sebelum digantungkan. Yang ini harus dilipat ulang, Mas, katanya sambil menunjukkan selembar celana yang sedikit kusut. Ia kemudian meluruskan kainnya dengan hati-hati, seolah setiap lipatan membawa harapan akan rezeki yang lebih baik. Aku duduk di kursi di dekatnya, memandangi kesungguhan yang terpancar dari setiap gerakannya. Kayaknya yang warna merah itu laris ya, tanyaku, mencoba memecah keheningan. Sumi mengangguk sambil tersenyum kecil. Iya, banyak yang suka, tapi warna hitam juga enggak kalah diminati. Soalnya, katanya, lebih gampang dicocokin sama atasan. Jelasnya sambil terus melipat. Aku hanya tersenyum mendengar antusiasmenya. Semoga besok semua ini laku keras, Mi, kataku, memberi dukungan. Sumi menoleh sejenak, menatapku dengan mata berbinar. Amin, Mas. Aku juga berharap begitu. Kalau dagangannya habis, kita bisa nabung buat beli motor baru, katanya sambil terkikik kecil. Motor yang sekarang masih kuat, Mi. Yang penting, kamu tetap semangat jualan, balasku sambil tertawa. Ia hanya tersenyum, lalu kembali sibuk dengan pekerjaannya. Setiap kali menyelesaikan satu gantungan, ia akan menggantungkan celana itu di sebuah kawat kecil yang sudah dipasang di dekat dinding. Aku bisa melihat betapa ia menikmati pekerjaannya, meskipun sederhana. Sesekali, ia mengusap peluh yang mulai muncul di keningnya. Mas, besok bantu aku angkat ini ke motor ya. Soalnya lumayan berat kalau aku sendiri, ujarnya dengan nada penuh harap. Tentu, Mi, apapun buat kamu, jawabku tersenyum lebar. Sumi tertawa kecil mendengar jawabanku, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Di sela-sela kesibukannya, ia selalu menyempatkan untuk tersenyum padaku. Senyuman yang selalu menghangatkan hati dan memberikan ketenangan. Malam itu terasa begitu sederhana, namun penuh makna. Aku menyaksikan seorang istri yang tak hanya berjuang untuk keluarganya, tetapi juga melakukannya dengan cinta yang tulus. Waktu terasa melambat saat aku melihatnya, dan dalam hati aku terus berdoa agar ia selalu bahagia. Udara pagi menusuk kulit saat kami keluar dari rumah. Embun masih menempel di dedaunan, dan sinar matahari baru saja mulai muncul di ufuk timur. Sumi sudah siap dengan dagangannya. Kotak besar berisi celana kolor yang semalam ia rapikan kini terikat kuat di belakang motor kami. Mas, ini sudah kencang belum talinya? Tanyanya sambil memeriksa ikatan di motor. Aku menarik tali sekali lagi untuk memastikan. Sudah, Mi, aman kok. Barangnya nggak akan jatuh, jawabku meyakinkan. Ia mengangguk puas, lalu naik ke motor, duduk di belakangku. Ayo, Mas, nanti terlambat Bukalapak, katanya sambil menepuk pundakku ringan. Kami melaju pelan di jalanan desa yang masih sepi. Udara dingin menerpa wajah, tapi aku bisa merasakan semangat Sumi di belakangku. Tangan kecilnya memegang bahuku erat, memastikan ia tetap seimbang di atas motor. Mas, aku ada rencana mau tambah stok minggu depan. Soalnya pelanggan kemarin banyak yang tanya warna lain, ujarnya tiba-tiba, memecah keheningan. Bagus, Mi. Kalau ada yang butuh, kita harus sediakan. Kamu memang pandai baca keinginan pembeli, sahutku sambil sedikit menoleh ke belakang. Ia tertawa kecil. Iya, Mas, tapi aku juga mau coba jual baju anak-anak. Kata Bu Wati, kalau kita jual lebih banyak pilihan, orang-orang pasti makin sering mampir ke lapak kita. Aku tersenyum mendengar antusiasmenya. Ide bagus, Mi. Nanti kalau butuh tambahan modal bilang aja, kita bisa atur, kataku. Sumi semakin semangat. Ia mulai bercerita tentang pelanggan-pelanggannya,
tentang rencana penataan lapak yang lebih menarik, hingga impian kecilnya untuk suatu hari bisa punya toko sendiri. Aku hanya sesekali menanggapi, lebih sering memilih mendengar suara riangnya yang mengisi pagi itu. Suara knalpot motor bercampur dengan kicauan burung yang mulai terdengar dari pepohonan. Jalanan berbatu kami lalui dengan hati-hati, memastikan barang dagangan tetap aman di tempatnya. Sumi terus berbicara dengan nada ceria, membuat pagi itu terasa lebih hidup. Aku melirik ke kaca spion dan melihat wajahnya. Meski udara dingin, senyum tak pernah lepas dari bibirnya. Dalam hati, aku bersyukur bisa berbagi momen seperti ini dengannya. Momen sederhana yang terasa begitu berharga. Pagi itu, perjalanan menuju pasar bukan sekadar rutinitas, tapi juga waktu untuk merasakan kebahagiaan kecil bersama orang yang paling aku cintai. Di tengah perjalanan, motor kami berhenti di sebuah warung kecil yang berdiri di tepi jalan. Warung itu sederhana dengan atap seng dan dinding anyaman bambu. Sumi menepuk pundakku pelan. "Mas, mampir sebentar ya. Aku mau beli teh manis. Dingin banget ini," ujarnya sambil turun dari motor. Aku mengangguk, lalu memarkirkan motor di depan warung. "Iya, Mi. Cepat ya. Jangan lama-lama. Barang kita berat di belakang," jawabku sambil tersenyum. Sumi berjalan kecil menuju warung, disambut oleh sapaan hangat dari seorang ibu parubaya yang sedang menyiapkan dagangan. "Mau beli apa, Mbak Sumi?" "Seperti biasa, teh manis hangat ya." Suara ramah penjual itu terdengar jelas meski suasana pagi masih sunyi. "Iya, Bu. 2 gelas ya." "Buat saya sama suami," jawab Sumi sambil tersenyum lebar. Aku memperhatikannya dari motor. Cara ia berbicara, gerak tubuhnya yang selalu santun, dan senyuman tulusnya membuat siapapun yang melihatnya merasa nyaman. Ia memang selalu begitu, murah senyum dan ramah kepada siapa saja. Tak lama, ia kembali ke arahku dengan 2 gelas teh plastik di tangannya. Wajahnya berseri meski dingin pagi masih menusuk. "Ini buat kamu, Mas," katanya sambil menyerahkan 1 gelas. Aku menerimanya dengan senyum. "Wah, terima kasih, Mi. Kamu enggak lupa sama aku," candaku sambil menyeruput teh hangat yang langsung terasa menghangatkan tenggorokan. "Ya enggak mungkin lupa lah, Mas. Kamu kan supir aku hari ini," jawabnya sambil tertawa kecil. Kami menikmati teh hangat itu sebentar di depan warung. Angin pagi yang sejuk terasa lebih bersahabat, ditemani aroma teh yang manis. Sumi terlihat sangat menikmati momen itu. Wajahnya yang ceria dan senyumnya yang tak pernah pudar membuatku lupa akan dinginnya pagi. Setelah selesai, ia membuang gelas plastik ke tempat sampah di sudut warung. "Sudah, Mas. Ayo, lanjut lagi. Nanti keburu ramai di pasar," katanya dengan nada penuh semangat. Aku mengangguk, menghidupkan motor, dan bersiap melanjutkan perjalanan. Sumi kembali duduk di belakangku, menggenggam bahuku erat. Momen singkat di warung kecil itu terasa sederhana, tapi sangat berarti. Kami melanjutkan perjalanan dengan hati yang hangat, siap menghadapi hari di pasar. Kami melanjutkan perjalanan dengan kecepatan sedang. Jalanan pagi itu terbilang lengang, hanya sesekali mobil lewat, menyisakan jejak debu di udara. Aku menikmati perjalanan ini, mendengarkan Sumi yang masih bercerita tentang rencana jualan di pasar. Namun, tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari tikungan di depan, sebuah truk besar melaju dengan kecepatan tinggi. Truk itu penuh muatan cabai merah yang memenuhi baknya. Aku sempat melihat sopirnya terlihat panik, seperti berusaha mengendalikan kendali yang mulai hilang. Namun, tak ada waktu untuk berpikir. Aku menekan gas, berusaha menghindar, namun jarak yang terlalu dekat dan kecepatan truk yang sangat tinggi membuat semuanya terasa seperti dalam mimpi buruk. Truk itu menghantam kami dengan keras. Badan kami terhantam kuat, dan aku merasa tubuhku terpelanting beberapa meter dari motor. Rasanya semuanya berjalan sangat cepat, seperti dunia ini berputar dengan sangat cepat. Tubuhku terjatuh di aspal, namun yang lebih mengerikan adalah apa yang terjadi pada Sumi. Tubuhnya terpental lebih jauh
dan dalam detik yang sangat singkat, roda besar truk itu melindas tubuhnya tanpa ampun. Aku bisa mendengar suara teriakan teredam oleh ledakan kepanikan dalam dadaku. Aku berteriak histeris, memanggil namanya, tapi suaraku nyaris tak terdengar. Tanpa berpikir panjang, aku berlari menuju tubuhnya yang tergeletak tak bergerak di tengah jalan. Rasanya dunia ini runtuh seketika. Sumi, setiap langkahku terasa begitu berat. Langkah-langkah terengah-engah menuju tubuhnya yang terbaring kaku. Darah mulai menggenang di sekitar tubuhnya. Aku meraih tangannya, terasa dingin. Tak ada lagi hangat yang dulu selalu ia beri. Sumi, Sumi, bangun Mi, jangan tinggalkan aku. Teriakku dalam isak yang tak bisa aku tahan. Aku mencoba menggoyangkan tubuhnya, merasakan kepanikan yang begitu dalam, namun ia tetap tak bergerak. Matanya yang biasanya cerah, kini terpejam rapat. Wajahnya tak lagi menampakkan senyum yang selalu menenangkan hatiku. Waktu seolah berhenti. Tubuhku gemetar, mulutku kering, dan dunia terasa gelap. Semua yang tadinya begitu sederhana, jalan pagi, perbincangan kami, hancur seketika. Sumi, istriku yang selama ini setia di sisiku, kini tergeletak tak berdaya di hadapanku. Panik menyelimuti seluruh tubuhku. Sumi, tolong Mi, jeritku, namun semuanya seperti tak ada artinya. Aku hanya bisa memeluknya erat, merasakan tubuhnya yang semakin dingin. Semua harapan dan doa terasa sia-sia, tak ada yang bisa aku lakukan lagi. Darah mengalir deras di jalan, menciptakan genangan merah yang tak bisa lagi terhapus. Aku memeluk tubuh Sumi yang tergeletak di aspal. Tubuhnya kini tak lagi utuh. Separuh tubuhnya hancur, tersayat-sayat oleh roda truk yang menghancurkan segalanya. Kepala dan dadanya terhimpit aspal, sementara kakinya terpelintir ke arah yang mustahil. Aku menggenggam tangannya yang berlumuran darah. Tangan yang dulu selalu terasa hangat, sekarang dingin dan kaku. Tidak ada lagi senyum yang biasa ia tunjukkan. Tidak ada lagi tatapan ceria. Semua yang tersisa hanyalah sebuah pandangan lemah yang membuat hatiku hancur. Matanya masih terbuka, namun jauh di dalam sana, aku bisa melihat betapa ia sudah tidak lagi mampu bertahan. Mas, suaranya begitu pelan, hampir tak terdengar. Aku merunduk, mendekatkan wajahku padanya, berharap mendengar kata-kata yang lebih jelas. Namun hanya ada desah napas yang tersengal. Aku hanya bisa mengangguk, bibirku terkunci, tak mampu berkata apa-apa. Rasa sesak yang begitu dalam membuat aku hampir tak bisa bernapas. Sumi, Mi, bertahan ya, tolong bertahan. Aku di sini, ucapku, namun suara itu terdengar asing di telingaku sendiri. Tangannya terasa semakin dingin, namun ia masih mencoba untuk tersenyum. Senyum itu, yang dulu selalu mampu menenangkan aku, kini justru terasa seperti pisau tajam yang menghujam ke dadaku. Setiap sudut senyumnya menyiratkan perpisahan yang tak bisa aku elakkan. Sumi menggenggam tanganku yang masih memegang erat jemarinya. Dengan sisa-sisa kekuatan yang dimilikinya, ia berusaha memberikan senyum terakhir. Senyum yang terasa begitu berat, seperti ada yang pecah di dalam diriku. Jaga diri, Mas. Kamu harus kuat, lirihnya, meski aku tahu kata-kata itu sangat sulit untuk keluar. Aku menunduk, air mata akhirnya jatuh tanpa bisa aku tahan. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu, Mi. Kamu tak boleh pergi. Bisikku, tubuhku gemetar. Sumi hanya bisa menatapku, matanya kini mulai redup, seperti energi yang perlahan menghilang. Dalam momen itu, aku merasakan betapa waktu seolah berhenti. Semua harapan dan doa yang sebelumnya aku percayai, kini hanyalah angan-angan kosong. Istriku, wanita yang telah menjadi bagian dari hidupku, kini tergeletak di hadapanku dengan senyum terakhir yang semakin memudar. Suara sirena ambulans memecah keheningan pagi. Aku duduk di dalamnya, tangan Sumi yang dingin menggenggam erat tanganku. Di dalam perjalanan menuju rumah sakit, aku tak bisa berhenti menatap wajahnya, wajah yang semakin pucat. Matanya mulai meredup, tapi aku berusaha meyakinkan diriku bahwa masih ada harapan.
bahwa masih ada waktu untuk menyelamatkannya. Sumi terbaring lemah di sebelahku, napasnya semakin berat, seolah setiap tarikan udara begitu sulit baginya. Setiap kali aku menoleh, aku melihat wajahnya yang semakin kehilangan warna, semakin jauh dari kehangatan yang dulu selalu aku rasakan di setiap pelukannya. Begitu tiba di rumah sakit, perawat dan dokter segera mengelilingi tempat tidur darurat Sumi. Mereka bergerak cepat, dengan profesionalisme yang tak bisa aku rasakan lagi. Aku hanya bisa berdiri di sudut ruangan, menatap mereka dengan penuh kecemasan, tak mampu berbuat apa-apa selain berdoa dalam hati. "Dok, tolong selamatkan istri saya." Suara itu keluar begitu saja dari bibirku, tetapi tak ada yang menjawab selain langkah cepat para dokter yang terus bekerja. Aku bisa melihat dari raut wajah mereka, wajah yang penuh ketegasan, namun ada sesuatu yang tersirat di sana, sesuatu yang aku enggan untuk akui. Mereka bekerja keras, namun aku tahu dari cara mereka bertindak dan berbisik bahwa harapan itu semakin tipis. Aku merasakan tubuhku lemas, seperti ada yang mencabut seluruh energi hidupku. Sumi, aku hanya bisa melihatnya terbaring di sana. Tubuhnya terhubung dengan berbagai alat medis yang berbunyi monoton. Nafasnya semakin terengah-engah dan wajahnya semakin pucat, seperti semakin menjauh dari hidup. Aku ingin memeluknya, menyampaikan betapa aku mencintainya, betapa aku tak siap untuk kehilangan dia. Tapi aku hanya bisa berdiri, berpegangan pada kenyataan pahit yang semakin jelas terlihat di setiap detik yang berlalu. "Mas, tolong, jangan tinggalkan aku." Kata-kata itu terngiang kembali dalam ingatanku saat senyumnya terakhir kali terlihat di tengah derita yang ia alami. Sumi masih berusaha tersenyum, meskipun senyumnya kini tampak rapuh, seakan itu adalah senyum terakhirnya untukku. Di IGD itu, aku merasa seperti terperangkap dalam ruang yang sempit. Seakan dunia ini semakin menekan, membuatku hampir tak bisa bernafas. Aku tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, hanya bisa berharap keajaiban datang, meskipun aku sudah mulai merasakan beratnya kenyataan. Dokter mendekatiku, berbicara dengan suara pelan, mencoba menjelaskan sesuatu yang aku tak bisa mengerti. Suara mereka seperti hanya gema yang menyatu dengan suara hatiku yang tercekat. Aku tak mendengar apa-apa selain detak jantungku yang semakin cepat. Fokusku hanya pada Sumi yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Tubuhnya yang rapuh terhubung dengan berbagai alat medis yang berdebar monoton. Aku berjalan mendekat, duduk di sisi tempat tidurnya, dan memegang tangannya dengan lembut. Tangannya yang dulu selalu penuh kehangatan kini terasa kaku, seakan-akan waktu telah mencuri semuanya darinya. Dengan suara bergetar, aku membisikkan kata-kata cinta yang sudah terlalu sering aku ucapkan. Tetapi kali ini terasa begitu berat. "Sumi, aku cinta kamu. Kamu adalah segalanya bagiku." Ia membuka matanya untuk terakhir kalinya. Matanya yang dulunya selalu cerah, kini tampak redup namun masih memancarkan kasih. Ia memandangku dengan penuh cinta, matanya seolah ingin berkata banyak. Namun tubuhnya tak lagi mampu. Bibirnya bergetar, seolah ingin mengucapkan sesuatu yang tak sempat keluar. Aku menatapnya, berharap bisa mendengar suara itu. Tetapi, hanya ada keheningan yang semakin dalam. Senyum yang selalu ia berikan padaku, senyum yang membuatku merasa kuat dan tak ada yang tak mungkin, mulai memudar perlahan. Aku memegang wajahnya, menyekap pelan keringat yang mengalir di dahinya. Ia berusaha tersenyum, meski itu adalah senyum yang sangat rapuh, seakan memberitahu aku bahwa semua akan berakhir. Lalu, perlahan, semuanya berhenti. Nafasnya yang terakhir mengalir dengan lembut, tanpa suara. Aku bisa merasakan betapa keheningan itu begitu menyakitkan. Senyuman terakhirnya hilang, meninggalkan ruang kosong yang tak bisa aku isi dengan apapun lagi. Aku terjatuh berlutut di samping tempat tidurnya, menggenggam tangan yang kini tak lagi hangat. "Merom over mim shawi, begitu fortroni witan verbi vermimes towns." Di keheningan yang mendalam itu, almas aku menyadari sesuatu yang sangat menyakitkan. Senyuman itu
Senyuman yang selalu memberi kekuatan padaku, kini telah pergi untuk selamanya. Tidak ada lagi suara tawa, tidak ada lagi cerita tentang rencana-rencana kecil yang selalu ia bicarakan. Hanya ada sunyi dan aku yang kehilangan segalanya.